William Wesmas kelahiran Ponorogo di tahun 1876. Meninggal di Camp nomor 7 Intenieren Jepang Ambarawa dan dimakamkan di pemakaman Ereveld, Menteng Pulo, Jakarta. Selain gedung Koryesu, beberapa karyanya masih dapat kita jumpai seperti Gedung Belenduk di Semarang, Gedung Kelahiran Santa Perawan Maria di Kepanjen, Surabaya, dan juga Gereja Kayu Tangan yang berada di tengah kota Malang. Dari artikel di harian The Tage pada tahun 1901, didapatkan keterangan bahwa tiang fondasi sebanyak 106 buah dengan ukuran masing-masing 14 kaki dipancangkan untuk menopang bangunan raksasa berlantai 2 itu dengan ukuran panjang 132,5 meter dan lebar 60 meter. Tampak dari depan, batu bata berukuran cukup besar untuk zaman sekarang sengaja diekspos oleh sang arsitek. Sekilas mengingatkan bangunan pada umumnya di negeri Belanda. Mungkin hal ini dimaksudkan untuk mengobati kerinduan para suster akan kampung halamannya. Bata ekspos ini juga memberikan warna yang berbeda dari peninggalan bangunan kolonial di Indonesia pada umumnya. Tambahan ventilasi berupa angin-angin yang berbentuk lingkaran ditempatkan di bawah jendela sekitar 30 cm dari lantai. Sebagai pemanis, fasad lengkungan membingkai jendela dan pintu masuk. Sang arsitek William Wesmas memainkan interior yang disesuaikan dengan kontur tanah. Dari luar bangunan terlihat seperti gedung yang dibangun di atas tanah datar. Keunikan ini sangat terasa, terlebih di bangunan asrama, terletak persis di belakang bangunan utama. Apabila berada di dalamnya, terasa seperti labirin bertingkat. Pintu utama terdiri dari 2 daun pintu yang tidak terlalu lebar. Ketinggiannya disesuaikan dengan plafon Eternit yang tinggi, seperti bangunan lama pada umumnya. Bangunan indah ini mengalami nasib naas saat agresi Belanda yang pertama. Suatu malam di tahun 1947, sejumlah jerigen berisi bensin disiramkan oleh TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan api pun disulutkan meluluh lantakan gedung sekolah yang dengan susah payah dibangun oleh para suster Ursulin Malang. Alasan TRIP dalam aksi mereka adalah sebagai upaya pencegahan tentara Belanda dalam menguasai gedung-gedung besar dan strategis di kota Malang. Apapun alasannya, yang pasti karya Wesmas meninggalkan puing-puing yang amat menyakitkan. Pasca agresi Belanda, para suster mengusahakan restorasi gedung sekolah yang dihancurkan oleh TRIP. Suripto, seorang kawan para suster, membantu mengusahakan dana kompensasi dari pemerintah Indonesia. Usaha keras Suripto membuahkan hasil akhirnya. Dana sebesar Rp260.000 diperoleh, kendati total restorasi diperkirakan sebesar Rp769.000. Keterbatasan biaya inilah yang kemudian memaksa para suster memutuskan hanya akan dibangun satu lantai saja. Pekerjaan restorasi dipercayakan kepada Biro Kontraktor Pembangun, di mana Suripto adalah pemilik biro tersebut. Dengan begitu, karya Wesmas dibangkitkan kembali. Di era 1980-an, pemilik gedung mengecat seluruh dinding batu bata dengan warna pink.
menenggelamkan warna merun yang menjadi jati diri dari bangunan bersejarah tersebut. Baru sekitar tahun 2017, usaha mengembalikan warna asli dilakukan. Batu bata yang telah aus termakan usia dan iklim juga diganti sesuai dengan spesifikasi batu bata yang lama. Proses pengerjaannya dengan sangat hati-hati dan berlangsung cukup lama. Kini estetika dan kemegahannya kembali tampak dan oleh pemerintah daerah dikukuhkan menjadi bangunan cagar budaya di Kota Malang. William Westmas telah berhasil menjadikan karyanya sebagai landmark yang indah sesuai pada janjinya akan membangun bangunan yang terbesar dan terindah di Hindia Belanda yang tertulis di artikel The Tage tahun 1900 silam. Semoga para pewaris dapat mempertahankan warisan sejarah ini.